sekarang di Gibeon Church. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, boleh dong kasih tos, salam kanan kiri Anda. Katakan senang beribadah bersama dengan Anda. Wow. Hari ini kita akan sama-sama menghadap ke meja Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Dan kita akan membaca ayat fotum kita hari ini yang terambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23 dan kita akan membacanya secara bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bersama-sama, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Anugerahnya yang mengundang kita berkumpul hari ini. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Oh ya, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Selaraskan hati kami Tuhan seluruh kehendak-Mu. Mari jemaat Tuhan kita pandang tempat kudus-Nya, di mana kemuliaan Tuhan kita memancar. Here we go. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur
Supaya kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau naikkan dan merayakan kesetiaan Tuhan. Karena pengorbanannya kita menjadi orang-orang kepunyaan Allah. Mari angkat pujian kita. Naikkan ucapan syukurmu. Sama-sama kita katakan. Angkat suaramu, naikkan pujian. Mari nyatakan betapa ajaibnya kesetiaan selamanya. Nyanyi kemenangan harapan, Kristus telah bangkit, Roh Kudus bawa dia dalam kasih kekalnya. Come on, we sing. Oh, kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Nyanyi kemenangan harapan dunia, Kristus telah bangkit, Roh Kudus bawa kita dalam kasih kekalnya. Dari kegelapan masuk dalam terang, ku telah ditebus oleh. Dengan iman katakan jadi milik Kristus selamanya. Jemaat Tuhan katakan, oh kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Oh kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Katakan, kamilah anak-anmu, amin, yang sekarang merdeka, dibayar dengan mahal, inilah kasihnya. Mari naikkan pengharapan kita, katakan, Bapa panggil pulang, yes, pandang dari tatanya, amin, satu suara memuja, inilah kasihnya. Sing, oh kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Sekali lagi katakan, oh kita sungguh umatnya yang telah bebas, penuh harapan, betapa besar kasih Bapa. Besar kasih Bapa, besar kasih Bapa, say, besar kasih Bapa. Sorak-sorai bagi Allah kita. Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-41. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 41, dengan sikap bagaimana kita berdoa? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur, dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah, dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk. Saudara-saudara, doa dan kemunafikan adalah dua hal yang tidak mungkin berjalan beriringan. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa ketika kita berdoa,
Janganlah kita melakukannya seperti orang munafik yang berdoa dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Bagi mereka, doa bukanlah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah, melainkan panggung untuk memamerkan spiritualitas mereka di hadapan manusia. Penampilan mereka seolah-olah penuh kesalehan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka terlihat menyembah Allah, padahal sesungguhnya yang mereka sembah adalah diri mereka sendiri. Saudara, disinilah kita perlu mengerti bahwa doa sejati tidak berpusat kepada kita, melainkan pada hubungan kita dengan Allah. Doa bukanlah alat transaksi dengan Allah, bukan tentang apa yang bisa kita peroleh darinya atau apa yang bisa kita berikan kepadanya. Tetapi doa yang benar adalah ungkapan kasih, ketekunan, dan syukur kita kepada Allah. Saudara, mengapa doa perlu dilandasi kasih? Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Doa bukanlah sebuah kewajiban berat yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah agar Dia memberikan kita apa yang kita inginkan. Sebaliknya, doa adalah respon dari hati yang telah mengalami kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, karena itulah doa yang benar bukan sekedar daftar permintaan, tetapi ungkapan kasih kita kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi doa bukan hanya di dalam kasih. Doa juga harus disertai dengan ketekunan. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya berdoa ketika kita membutuhkan sesuatu atau sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, kita diajar untuk terus-menerus berdoa sebagai tanda bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Allah setiap saat. Saudara, ketekunan ini juga berarti bahwa kita terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Meskipun jawaban dari Tuhan mungkin tidak segera datang atau tidak seperti yang kita harapkan. Selain kasih dan ketekunan, doa yang sejati juga harus mencerminkan syukur. Kita bersyukur bukan hanya karena hal-hal yang baik yang kita terima dalam hidup ini. Tetapi yang terutama, kita bersyukur karena Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita balas. Oleh sebab itu, setiap kali kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita berdiri di hadapan Allah bukan berdasarkan usaha kita, tetapi karena anugerahnya yang diberikan melalui Yesus. Saudara, syukur dalam doa juga berarti kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Baik ketika kita mengalami kebaikan maupun saat kita menghadapi penderitaan. Karena kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita mungkin tidak bisa selalu melihatnya. Seperti yang sering dikatakan, ketika kita tidak merasakan tangannya, percayalah kepada hatinya. Saudara-saudara, dengan sikap demikian, maka doa itu akan membawa kita pada relasi yang lebih dalam dengan Allah sebagai Bapa kita. Dan setiap kali kita berdoa, kita bisa mengingat kembali bahwa kita adalah miliknya yang dikasihi dan dipelihara olehnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berdoa sekaligus bertobat. Mari kita bertobat karena seringkali kita tidak memiliki sikap yang benar di dalam berdoa. Yaitu hanya bersifat transaksional atau formalitas saja tanpa didasari oleh kasih dan relasi yang benar.
dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam doa kami seringkali bersifat transaksional. Kami hanya meminta sesuatu kepadamu. Kami hanya mencarimu hanya ketika kami memiliki kebutuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami, ubahkan motivasi hati kami di dalam relasi kepadamu. Supaya kami dapat memiliki sikap doa yang benar kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Yesus obat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Membawa hati kami saat ini Tuhan, bawa hidup kami, mengakui betapa kami bergantung kepadamu. Jadikan pujian ini doa kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang terus lambat, anugerahilah. Ya Tuhan, tiap jam disukai kalau Tuhan dah percuma hidupku. Oh, setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang terus lama, anugerahilah. Kami datang padamu Tuhan, selaraskan hati kami. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud, beri janjimu benar di dalam hidup.
menyadari seharusnya hidup kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Menyadari seharusnya kami mengandalkan Engkau dalam setiap jalan hidup kami. Seringkali kami gagal, kami mengandalkan diri kami sendiri. Seharusnya Engkau lah yang menjadi pusat atas hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang, bila kami kembali memandang Engkau. Bila kami terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watch me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, is strong with me through all I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, we sing. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my rise, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Say Jesus, Jesus, it is you. Who tells the strong to rest and I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand. Mari angkat hatimu, katakan. Who takes my thought and fear and hangs them all
saja kita naikkan pujian ini. So I lift my bawa hidup kami Tuhan. I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, to the one thing true, Jesus, it is you. Begitu indah dan mulia karya Tuhan dalam hidup kami. Allah yang setia dan besar, yang kasih setianya terus mengejar kami. Yang kasih setianya tidak bergantung kepada performa kami yang seringkali kami gagal. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa, kami menempatkan diri kami sebagai pusat. Seharusnya Engkaulah pusat kehidupan kami. Terima kasih untuk perenungan katekismus yang indah, yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus bergantung kepada Engkau, terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menata ulang hati kami. Biar hidup kami memuliakan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau atas hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima. Biarlah ini menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu dan memberitakan Injil-Mu di dunia ini. Kami mau menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, good to see you again. Back with me, Ong, and this is Gibeon Weekly News. Setiap dari kita pasti rindu untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Seperti apakah relasi yang seharusnya kita semua miliki dengan Tuhan? Temukan jawabannya di kelas APB minggu ini dengan topik relasi dengan Tuhan. Selain itu, kelas APS minggu ini juga akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu bebas dari ikatan mamon. Pastikan Anda melakukan registrasi terlebih dahulu di basement dan hadir tepat pukul 3 sore. Minggu depan adalah minggu ke-7 kelas APS dan APB. Kelas APS akan mengangkat topik sakramen dan kelas APB akan berjudul kefasihan dalam Injil.
Tetap semangat bagi semua peserta APS dan APB ya. Sakramen Baptisan Kudus di Gibeon Church akan diadakan pada hari Sabtu, 2 November 2024. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen baptisan ini, pastikan Anda telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat dan daftarkan diri Anda sebelum tanggal 20 Oktober 2024 melalui link berikut. Kunjungi Connect Booth untuk informasi lebih lanjut. Bro, kemarin aku baca artikel, bro. Dan ada satu hal yang buat aku kepikiran. Apa itu? Jadi, menurut data, 62% anak remaja di Indonesia pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Oke. Tapi bukannya zaman sekarang kayak gituan udah jadi hal yang wajar ya, bro? Banyak kok yang udah ngelakuin kayak gitu sebelum menikah. Oh no. Tapi kenapa harus nikah dulu kalau mau berhubungan seksual ya? Temukan jawabannya di seminar My Identity. Pendaftaran akan segera ditutup, so daftarkan diri kalian melalui link berikut. See you! Info bagi Anda, para orang tua yang memiliki anak usia SMP dan SMA, mari mengajak anak Anda untuk mengikuti Youth Special Sunday Service pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 10.30 dan 1 siang. Akan ada Veritas Q&A yang mengangkat topik What Bothers You These Days yang dilayani oleh Jevan Gasali dan Pastor Dave. For your information, Gibeon Church memfasilitasi anak Anda yang beribadah di Youth and Kids dengan diskusi dan materi yang bilingual untuk membantu anak Anda yang berbahasa Inggris. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah mengambil bagian dalam proses pembangunan gedung Gibeon Church, sehingga total dana yang terkumpul telah mencapai nominal yang tertera di layar ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin mendukung kami melalui Dana. Anda dapat memberi dengan cara scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda atau melalui nomor rekening Building Fund di layar ini, atau bisa juga memberi melalui mesin EDC yang ada di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. Menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko kanker, dan menurunkan kolesterol adalah manfaat dari donor darah selain membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Masih banyak manfaat lainnya, so maybe ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mendonorkan darah dalam acara Health Day yang diadakan Gibeon Church bersama PMI. Kami juga menyadari pentingnya mengetahui wawasan tentang bagaimana menjaga tubuh tetap sehat dan bugar di sepanjang usia. Untuk itu, kami juga mengadakan seminar di momen Health Day nanti bersama Dr. Kamoya Gersom, spesialis penyakit dalam, Internal Medicine Specialist Ciputra Hospital, Surabaya. Tidak hanya itu, pada acara ini Anda juga dapat melakukan medical check-up dengan harga Rp450.000 dan jika Anda adalah jemaat aktif Gibeon berusia 65 tahun ke atas, kami sebagai gereja akan memberikan subsidi sebesar 50%. Acara ini akan diadakan hari Sabtu 9 November 2024. Kegiatan donor darah dan medical check-up akan dimulai pukul 9 pagi dan seminar akan berlangsung pukul 2 siang hingga setengah 4 sore di Gibeon Church. Daftarkan diri Anda sebelum tanggal 3 November melalui link berikut dan jangan lupa untuk mengajak keluarga serta teman-teman Anda. Mari bersama kita hidup sehat, merespon anugerahnya dengan bijaksana, dan memuliakan Tuhan dalam segala hal, termasuk kesehatan kita. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth setelah ibadah. So that's all for today. Have a blessed Sunday dan selamat mendengarkan khotbah. Berdiri, kita akan mengucapkan dasar doktrin yang kita percaya, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara.
Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang mengikuti live streaming, online, welcome. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan saudara mengenai my identity. Ya, saudara, ada yang nanya, Pak, kalau saya sudah bukan anak muda lagi tapi saya ingin ikut, boleh saudara ya. Jadi saya mengizinkan saudara, justru mengencourage saudara, karena saudara pasti dikelilingi oleh banyak ponakan, anak, menantu atau siapapun ya saudara ya. Kalau saudara ingin mengikutinya, you're more than welcome, tapi cepat-cepat daftar karena saya dengar sudah banyak dari gereja-gereja lain pun juga ikutan daftar. Justru kita ingin mengencourage jemaat kita sendiri untuk mengetahui isu-isu seperti ini, untuk bisa menjawab apa yang menjadi isu budaya di sekeliling kita, oke? Nah, kita masuk dalam khotbah berseri kita, From Judges to Jesus, dan ini adalah minggu yang ke-11, dan judul dari khotbah saya adalah Kasih Karunia yang Tak Disangka. Kita akan membicarakan tentang Simson, yaitu kelahiran Simson, dan apa yang kita bisa pelajari dari intervensi Tuhan yang juga tidak disangka di tengah kebobrokan dosa orang Israel. Dan kita akan membuka bersama-sama Hakim-Hakim 13 ayat 1-25. Kalau saudara punya Holy Gadget, saudara sudah buka saja. Kita akan membahas ayat-ayat itu. Saya tidak akan membaca di awal, tetapi saya minta saudara bisa membacanya di rumah. Dan juga nanti setelah khotbah ini, saudara akan melihat ada banyak perenungan reflektif di setiap bagian. Dan saudara bisa mendiskusikannya bersama-sama dengan care group saudara masing-masing ya saudara ya. Nah, kalau saudara bicara tentang Simson ya saudara ya, apa yang terlintas di pikiran kita waktu mendengar nama Simson? Bagi kebanyakan orang yang terlintas adalah rambutnya gondrong, berotot, hangout sama seorang wanita namanya Delilah yang pastinya cantik dan seksi gitu saudara ya. Seperti iklan-iklan rokok dan mobil gitu saudara ya. Itu mungkin yang muncul di pikiran Anda kalau saudara dengar kata Simson. Nah, bagi saya ketika mendengar kata Simson, saya terbayang sosok Rambo, Sylvester Stallone, atau Terminator, Arnold gitu saudara ya. Saya selalu membayangkan Simson sebagai seorang yang sangat berotot dan pergi ke gym 7 hari seminggu gitu saudara ya. Namun kalau kita mempelajari Simson yang menurut kitab Hakim-Hakim, saya menyadari bahwa itu kurang tepat. Karena Simson memang kuat, tapi bukan karena dia ke gym ya saudara ya. Mungkin dia juga memang punya latihan fisik, fisiknya cukup bagus. Tapi Simson kuat karena roh Tuhan berada dan mengurapi dirinya. Jadi Simson mungkin tidak terlihat seperti Rambo atau Terminator. Mungkin dia biasa. Banyak komentator yang kelihatannya dia itu orangnya biasa saja. Mungkin kayak Pastor Eric gitulah saudara ya. Kita tidak bisa memastikan seperti apa bentuk fisik Simson ya gitu dong. Simson sangat, tapi yang pasti kisahnya sangat menarik. Nah, saya akan memberikan sedikit konteks mengenai Simson. By the way, Simson adalah hakim terakhir di kitab Hakim-Hakim. Tapi yang menarik adalah meskipun dia hakim yang terakhir, ini kan baru minggu 11, masih ada 5 minggu lagi saudara. Dan kita masih membahas tentang Simson dan hakim-hakim. Dan ternyata kalau saudara perhatikan ada 4 pasal untuk dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Karena begini saudara, kehidupan Simson adalah ringkasan dari seluruh pesan kitab Hakim-Hakim. Dan mengarahkan kita untuk melihat melampaui lebih dari kitab Hakim-Hakim. Dan lagi pula melalui kehidupan Simson kita bisa melihat gambaran kontras antara ketidaksetiaan Israel tetapi kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, kalau saudara perhatikan nanti kita akan melihat Simson sangat berbeda dari hakim-hakim sebelumnya. Semua hakim lainnya masih mencerminkan beberapa derajat kesalehan dalam hidup mereka. Misalnya kita ambil contoh Otniel. Otniel adalah hakim yang pertama, dia adalah hakim yang ideal. Mempercayai Tuhan, berperang untuk Tuhan, sukses dalam pernikahannya sama Aksa. Tapi kalau sampai pada Simson, hakim yang terakhir, ini kebalikan dari Otniel. Simson adalah seorang yang didorong oleh hawa nafsu, keinginannya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dia juga seorang womanizer. Kalau bahasa Jawane, wedoan gitu saudara. Ini Simson gitu, perang bukan untuk bangsanya, perang untuk dirinya sendiri. Dan terlibat dengan wanita yang salah berulang kali. Kok bisa ya perjalanan hakim ini kurvanya menurun dari Otniel ke Simson.
Nah, kehidupan Simson adalah gambaran ketidaksetiaan umat Tuhan. Namun pada saat yang sama, kelahiran Simson adalah gambaran kesetiaan Tuhan kepada Israel. Karena meskipun Israel atau Simson tidak setia, Tuhan menggunakan Simson untuk menyelamatkan Israel. Itulah sebabnya Simson adalah karakter yang sangat menarik. Nah, sebelum saya melanjutkan, ini ada perenungannya. Perenungan reflektif untuk kita apa? Bukankah kehidupan Simson dan Israel mencerminkan kehidupan saudara dan saya? Kita mudah sekali untuk nggak setia. Kita naik turun dalam perjalanan kita. Kita sering kali didorong oleh hawa nafsu. Kita sering kali seperti Simson, mungkin kita bukan womanizer. Tetapi berapa kali kita menjadi penyembah berhala. Sama saja, kita sering kali tidak setia. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah ketika kita tidak mampu setia, Tuhan tetap setia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara harus yakin ini, karena kalau saudara ada di sini, itu semata-mata bukan karena saudara yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saudara. Nah, fokus kitab Hakim-Hakim bukan pada para hakim yang Tuhan bangkitkan, bukan pada para hakim yang jadi pahlawan untuk menyelamatkan umat Tuhan yang tidak setia. Namun kepada Tuhan yang setia yang menyelamatkan. Nah, kita akan lihat sama-sama ayat 1, ini adalah cerita dari kelahiran Simson. Kita baca sama-sama ayat yang pertama ya. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Berapa lama saudara? 40 tahun lamanya. Demikianlah siklus kitab Hakim-Hakim terulang lagi ya saudara ya. Masih ingat siklusnya adalah pemurtatan. Kemudian Tuhan mengizinkan mereka ditindas. Siklusnya ada perintihan dan pembebasan. Tuhan mengangkat seorang hakim untuk membebaskan mereka. Nah, siklusnya terulang. Tetapi nanti saudara akan melihat ada sesuatu yang janggal dari siklus ini. Karena siklusnya ada yang hilang nanti. Nah, saudara akan lihat itu. Tapi ini mulai lagi. Yaitu siklusnya terulang. Bangsa Israel murtad. Jadi Israel memberontak terhadap Tuhan. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Nah, 40 tahun itu waktu yang lama. Ini 2 kali lebih lama daripada penindasan terpanjang sebelumnya. Siapa itu? Deborah dan Barak. Itu ditindas 20 tahun. Nah, ini oleh Jenderal Sisera kalau masih saudara ingat ya. Ini 40 tahun, double. Nah, saya jelaskan sedikit siapa orang Filistin ya. Orang Filistin adalah orang yang sangat canggih. Maju dalam segala hal. Dalam persenjataan, arsitektur, dan budaya. Mereka jauh maju, lebih maju dibandingkan peradaban lainnya pada waktu itu. Mereka adalah orang pertama yang bekerja dengan besi. Jadi senjata mereka itu pakai metal. Jadi yang dulu selalu pakai batu, pakai dahan, pakai bambu. Nah, mereka musuh bebuyutan Israel untuk tahun-tahun mendatang. Kalau saudara masih ingat kisah Daud lawan Goliat, Goliat orang Filistin saudara ya. Jadi konflik antara orang Israel dan orang Filistin akan berlanjut selama bertahun-tahun setelah Simson. Dan orang Filistin ini sangat jahat dan kejam. Dan mereka mewakili musuh Tuhan dalam keadaan terkuat mereka. Mereka jauh lebih unggul daripada Israel dalam segala hal. Teknologi, arsitektur, budaya, senjata. Orang Israel semuanya kalah. Dan mereka punya cara untuk menyusup kepada orang Israel. Cara orang Filistin menyusup ke Israel tidak hanya melalui penjajahan dan kekuatan. Namun juga memperkenalkan nilai-nilai mereka. Dan membawa dewa-dewa mereka kepada orang Israel. Salah satu dewa yang sangat besar yang mereka sembah adalah dewa Dagon. Ya saudara ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ada yang hilang di dalam siklus ini. Ada kondisi yang tidak disangka. Kenapa? Ada yang hilang dari urutan siklus dosa. Biasanya kalau bangsa Israel murtad, berontak sama Tuhan, mereka ditindas. Terus habis itu mereka merintih, minta tolong. Baru Tuhan bangkitkan seorang hakim. Tapi di sini tidak ada seruan minta tolong. Aneh. Kalau saudara perhatikan, di dalam zaman Gideon gak ada pertobatan. Tapi Israel masih berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun sekarang Israel tidak hanya tidak bertobat dari dosa mereka. Tapi mereka gak even berseru minta tolong.
Mereka puas ditindas oleh orang Filistin dan ini sangat bermasalah. Dan kalau saudara perhatikan, bahasa kitab Hakim-Hakim pun juga dirubah. Kalau saudara baca, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini sudah diulang 7 kali ya saudara ya. Siklus ini berkali-kali. Tetapi ada yang menarik bahwa frase ini adalah frase yang terakhir disebut. Kemudian dalam kitab ini penulis Hakim-Hakim mengatakan hal itu dengan cara yang berbeda. Hakim-Hakim 17 ayat 6 itu adalah cara yang berbeda. Jadi yang atas itu terakhir di sini. Habis itu saudara lihat progresinya makin parah. Kita baca sama-sama Hakim-Hakim 17 ayat 6. 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Nah perhatikan ini ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi penulis Hakim-Hakim mengubah frasa jahat, melakukan yang jahat di mata Tuhan menjadi apa? Melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Kenapa ini penting? Penulis sedang membuat poin bahwa banyak dari hal-hal yang dilakukan orang Israel adalah jahat di mata Tuhan, tetapi tidak jahat di mata mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka pikir apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Persis seperti video dari pengumuman kita. Loh, seks di luar nikah itu semua orang udah ngelakuin, gak usah diperdebatkan. Ngapain kamu berusaha mempertahankan standar? Ngapain? Semua orang melakukannya. Ya udah toh, itu normal, sah-sah saja. Mereka gak mikir gini loh. Oh saya tahu ini jahat, saya tahu ini tidak seharusnya dilakukan, tapi saya akan lakukan. Nggak gitu. Mereka cuma bilang, hey ini keren, oh ini masuk akal, ini cool, let's do it. Mereka pikir itu adalah sesuatu yang baik, tapi ternyata itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah ini menunjukkan 2 hal tentang dosa ya saudara ya. Yang pertama adalah definisi dosa itu bukan melanggar standar kita sendiri. Melainkan standarnya Tuhan. Banyak orang itu berpikir seperti postmodern. Tahu saudara ya, masyarakat postmodern itu percaya relative truth. Relative itu relativitas dari kebenaran. Apa yang benar bagiku belum tentu benar bagi kamu. Apa yang benar bagi orang itu belum tentu benar bagi saya. Ya kan gitu. Oh kalau menurutmu itu membuat kamu happy, ya udah itu make you happy. It's not gonna make me happy. I have something yang make me happy. Ini adalah kebenaranku. Makanya banyak orang live your truth. Nah gitu ya saudara ya. Tapi apakah ini benar? Gak benar saudara. Karena pasti ada standarnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Wah arogan sekali. 1 tambah 1 enggak 2. Di alternate universe. Wah kan gitu saudara ya. Di universe yang lain. Apa itu? Jagat raya yang lain itu 1 tambah 1 mungkin 11 gitu. Lah itu kan orang gila kan saudara ya. Kalau di dalam matematika aja ada yang absolut. Di dalam sains ada yang absolut. Jangan-jangan ada yang absolut. Tentang moral kita. Saudara apa yang menurut Alkitab itu benar. Itu kadang-kadang kita perdebatkan apakah itu benar atau tidak. Jangan-jangan tidak. Kadang-kadang saya ngomong-ngomong sama orang-orang yang ateis, orang-orang yang agnostik. Mereka percayanya kan naturalisme. Mereka nggak percaya yang bau-bau spiritisme. Mereka percayanya bahwa kita ini adalah produk evolusi, survival to the fittest gitu ya. Terus saya challenge mereka, kamu setuju nggak? Hak asasi manusia. Oh setuju. Kamu benci eksploitasi, aku tahu kamu itu akan demo kalau ada ketidakadilan. Iya dong, kita harus menegakkan keadilan. Lah itu dari mana? Kalau kamu setuju bahwa evolusi adalah benar, kalau kamu setuju bahwa tidak ada penciptaan, maka survival of the fittest yang kuat menindas yang lemah itu sesuatu yang lumrah. Yang kaya mengeksploitasi yang miskin itu sesuatu yang lumrah. Kenapa kamu berkeberatan? Loh ya kan itu tidak adil. Ketidakadilan menurut siapa? Wah dia gak bisa ngomong. Gak berani ngomong menurut Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena dia gak percaya Tuhan. Jangan-jangan kamu ngomong tidak adil, kamu pinjem dari nilai Alkitab. Karena ada absolute truth itu. Ada kebenaran yang absolut. Jangan bilang kebenaran itu relatif. Dosa bukan melanggar standar kita sendiri. Melainkan standar Tuhan. Karena mereka melakukan hal yang benar menurut mata mereka sendiri. Perhatikan saudara. Mata kita sendiri tidak cukup untuk mendefinisikan dosa. Kita butuh standar yang lebih tinggi.
Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dosa didefinisikan sebagai melanggar standarnya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat sebagai jahat adalah dosa, terlepas dari apakah kita merasakan it feels good then it must not be sin. No, it's not. Atau apa yang disepakati budaya. Kadang-kadang apa yang disepakati budaya belum tentu sesuai dengan kebenaran firman. Dan yang kedua, saudara, ini penipuan dosa. Kita seringkali menipu diri sendiri atau tertipu dengan dosa karena kita merasionalisasikan dosa. Ayat tadi bilang begini, mereka melakukan yang benar menurut pikiran mereka sendiri. Menunjukkan betapa mudahnya kita menipu diri kita sendiri. Saudara, by the way, di dalam hati kita yang paling dalam, sebenarnya orang itu tahu yang benar atau yang salah itu ada atau tidak. Saya setiap kali di dalam kasus-kasus, apapun yang saya lakukan, kalau misalnya saya ngomong sama orang yang sedang konseling, saya selalu, dia nanya, boleh gini nggak Pak? Boleh gitu nggak Pak? Kalau gini kasusnya gimana? Nah, mereka nanya saya biasanya langsung lemparkan balik. Jadi kalau saudara konseling sama saya nanti, jangan kaget, saya tanya balik. Saya akan selalu bilang, menurut Bapak gimana? Wah, setelah berdebat setengah jam, saya kembalikan pertanyaannya. Loh, menurut Bapak gimana? Ya setelah setengah jam, 45 menit bulat, kanan kiri, depan belakang, semua ngomong-ngomong gitu. Ya saya tahu sih sebenarnya itu salah. Loh ya toh? Saya nggak usah ngomong sebenarnya kok bisa tahu dari mana? Ya nggak tahu, hati saya juga tahu sih ini nggak srek. Lah terus kenapa kok ngomong sama saya? Ya siapa tahu jawabannya lain, kan gitu saudara ya. Siapa tahu saya boleh gitu, apapun itu bisnis lah, mau cerai lah, mau selingkuh lah, apalah gitu saudara ya. Oh saya bisa, dia bisa kasih all kinds of reason, alasannya. Tetapi akhirnya sebenarnya kita semua tahu. Orang Israel tahu apa yang benar dan salah di mata Tuhan. Tapi masalahnya apa? Mereka merasionalisasikan dosa mereka. Dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang salah dengan gaya hidup apa yang mereka pilih saudara. Roma 1 ayat 18 berkata segala kefasikan dan kelaliman manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Paulus berargumen bahwa sebenarnya semua orang tahu kebenaran. Tidak terkecuali. Tapi mereka menindas kebenaran untuk membenarkan gaya hidup mereka. And by the way, inti dari setiap dosa bukankah itu adalah penyembahan berhala? Apa itu berhala? Berhala bukanlah sesuatu yang buruk. No, seringkali itu adalah sesuatu yang baik, bahkan sangat baik menjadi hal yang terutama. Saya kasih contoh saudara. Cinta anak, apakah sesuatu yang baik? Baik saudara, anak-anak adalah anugerah. Tuhan memberikan kita anak untuk dinikmati dan untuk memuliakan Tuhan melalui keluarga dan anak-anak kita. Tetapi apa yang terjadi? Kalau keluarga kita berpusat pada anak dan bukan berpusat pada Tuhan, maka anak bisa jadi berhala. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa dengan mudah menjadikan anak-anak kita sebagai berhala, membuat hidup mereka menjadi pusat dari kehidupan kita. Jangankan memiliki keluarga yang berpusat pada Tuhan yang sering terjadi, kita memiliki keluarga yang berpusat kepada anak. Begitu juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Kesehatan kita, bisnis kita, pencapaian kita, kecantikan kita, penampilan kita, dan lain-lain saudara. Itu bisa menjadi penyembahan berhala. Nah ini perenungan reflektif ya untuk kita semua. Bisakah kita melihat betapa menipunya berhala? Garis antara menikmati berkat Tuhan dan menjadikan berkat berhala sangat tipis saudara. Garis antara kerja keras dan menjadikan pekerjaan sebagai sumber pembuktian diri dan identitas. Dan pekerjaan itu menjadi makna kehidupan kita. Gak heran kita gak bisa tidur karena pekerjaan itu sangat fana. Garis antara ingin terlihat rapi, presentable dan sopan. Atau menjadikan kecantikan dan penampilan sebagai sumber harga diri kita. Sangat tipis. Makanya ini bahaya. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus mengkalibrasi diri dengan firman Tuhan dan Injil. Yang setuju katakan amin. Kita perlu itu. Saudara perlu dengar. Setiap minggu saudara perlu tergabung di dalam komunitas Injil. Kenapa? Karena kita ini, hati kita ini bahaya. Kita paling ahli dalam merasionalisasikan dosa kita sendiri. Karena dosa itu tidak tampak buruk di mata kita sendiri.
Makanya kita butuh komunitas. Kita butuh saudara-saudari dalam Kristus untuk bicara kepada kita. Mengingatkan kita tentang apa yang firman Tuhan dan Injil katakan. Dan disinilah kita menjadi seorang yang selalu hatinya dikalibrasi. Jangan sampai ada pergeseran pusat seperti yang pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Amin saudara ya. Nah, sekarang kita akan melihat kembali kepada cerita. Kalau bangsa Israel tidak minta tolong lagi. Apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya yang bahkan tidak peduli. Dan tidak berseru lagi kepadanya untuk minta tolong. Umat Tuhan itu nggak merasa hidup mereka itu salah loh. Mari kita lanjutkan ceritanya, oke? Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul dan tidak beranak. Ayat 3, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kemudian dia sebutkan anak laki-laki itu adalah Simson dan nanti dia akan jadi Nasir yang akan menyelamatkan orang Israel. Nah, perhatikan, Israel nggak even minta tolong. Tetapi ada intervensi Tuhan yang tidak disangka. Coba bayangkan Israel sudah mengkhianati Tuhan, berbalik dari Tuhan, menyembah berhala. Kalau ini situasi pernikahan, itu seakan-akan pasanganmu itu sudah menyeleweng, meninggalkan, mengkhianati. Dan mestinya kita berhak untuk tidak peduli lagi. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Meskipun Israel tidak bertobat, menselingkuhi Tuhan, melacurkan dirinya dari Tuhan, punya Allah-Allah lain. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya. Jawaban Tuhan terhadap ketidakpedulian dan penolakan umat Tuhan adalah kasih karunia. Tuhan memberikan janji kepada istri Manoah bahwa dia akan melahirkan seorang anak meskipun dia mandul. Simson adalah simbol dari kasih karunia Tuhan kepada Israel. Simson adalah anugerah kasih karunia yang tak disangka. Tuhan campur tangan dalam situasi Israel, meskipun Israel tidak layak menerima, bahkan Israel nggak minta pertolongan Tuhan. Coba kita renungkan ini, perenungan untuk kita. Bukankah kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua dosa, kebodohan, dan kekerasan hati kita? Ini menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan saja, bukan karena Israel bertobat, tapi Tuhan yang bertindak, meskipun Israel gak minta dan gak bertobat. Karena kalau kasih karunia hanya dikasih ketika kita minta saja, saudara dan saya gak akan ada di sini. Kita semua orang mati. Injil bukan hanya membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Tetapi orang mati jadi hidup. Gimana orang mati minta tolong? Gak bisa minta tolong. Orang mati ya mati. Tetapi puji Tuhan, kita masih dalam keadaan mati rohani. Kita musuh Allah. Tetapi ketika kita tidak mampu minta tolong, Tuhan yang datang untuk menolong kita dengan kasih karunia-Nya. Amin saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, kasih karunia Tuhan bukanlah sesuatu yang pantas kita dapatkan. Tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima secara cuma-cuma. Arthur W. Pink berkata begini, bukan Adam yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang cari Adam. Dari sejak saat itu, urutannya tidak pernah berubah. Kalau saudara lihat semua perjanjian lama, Tuhan yang memanggil Abraham. Sebelum namanya Abram namanya. Waktu apa? Waktu dia masih penyembah berhala. Tuhan yang memanggil Musa pada waktu dia masih buronan di Midian. Tuhan yang memanggil kita. Bukan domba yang cari gembala, gembala yang cari domba-dombanya. Murid-murid Kristus masih jadi nelayan. Siapa yang cari mereka untuk jadi rasul-rasul? Yesus yang cari. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kristus yang cari saudara dan saya ketika kita apa? Masih berdosa dan belum mikirin Tuhan. Itulah yang bisa kita pegang. Biarlah kita sadar. Kalau saudara ada di sini itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah kasih karunia Tuhan.
Nah, bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada Israel dengan membuat seorang wanita yang mandul ini hamil, seorang nazir Allah. Pada zaman itu, saudara, kemandulan adalah hal terburuk yang terjadi pada seorang wanita. Identitas budaya seorang wanita sangat terkait dengan berapa banyak anak yang dia miliki. Kalau dia punya anak banyak, dia dianggap diberkati. Kalau enggak, dia dianggap tidak berguna. Nah, kita nggak tahu nama istrinya ini yang siapa ya. Manoah suaminya, istrinya nggak disebut. Ya kita panggil aja Nyonya Manoah gitu saudara ya. Nyonya Manoah pengen punya anak. Dia sudah coba segala macam saya yakin ini. Tetapi tidak bisa. Situasinya putus asa. Situasinya mustahil bahkan. Sama seperti Israel. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di ayat yang ketiga. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri pada perempuan itu. Tadi kita sudah baca ayat 4 langsung ya. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Ya. Jadi mulai dari ayat 4, malaikat itu menjelaskan bahwa anak yang lahir secara ajaib ini bukan anak sembarangan, saudara. Dia menjadi seorang nazir. Katakan sama-sama nazir. Nazir. Nazir ini maksudnya apa? Sebenarnya ada ketentuan di dalam bilangan, kitab bilangan, Deuteronomy, pasal 6. Saya nggak usah baca. Tapi intinya begini. Biasanya nazir itu seorang yang sudah dewasa, dan punya masalah besar atau punya hal yang krisis atau krusial, dia bernazar sama Tuhan untuk jadi nazir. Nazar-nazir, itu namanya. Ini benar, ini gak guyonan, nazar-nazir. Jadi bukan pletot-pletot, bukan gitu ya saudara. Nazar-nazir, ini beneran, ini sumpah seorang nazir gitu ya. Jadi ketiga ketentuan nazir Allah. Dia kalau sudah nazar, dia gak boleh potong rambut. Terus yang kedua, dia gak boleh minum minuman yang berasal dari anggur, baik yang beralkohol maupun tidak beralkohol. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh menyentuh mayat, orang mati atau bangkai, binatang. Dan tujuan dari nazar-nazir adalah minta pertolongan khusus dari Tuhan selama masa susah itu. Ini adalah tanda bahwa mereka cari Tuhan dengan intensitas dan fokus yang besar. Jadi mereka memisahkan diri untuk Tuhan dan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik dari nazar-nazir Simson adalah nazar-nazir ini biasanya dilakukan sukarela hanya untuk waktu tertentu. Nah dalam kasus Simson, dia adalah nazir yang unik karena nazirnya itu dimulai, nazar-nazirnya, kaul nazirnya, itu bahasa Indonesianya ya, saya sampai Google Translate gitu ya. Itu sejak dalam kandungan. Jadi berlangsung seumur hidup. Bukan untuk hanya jangka waktu tertentu seperti nazir biasanya. Jadi Tuhan memisahkan Simson sejak dari kandungan. Simson adalah satu-satunya hakim yang dipilih dan dipisahkan Tuhan sejak sebelum kelahirannya. Nah ini menarik saudara. Dan yang dipilih adalah wanita yang mandul, yaitu Nyonya Manoah. Nah dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui wanita-wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Contohnya Sarah. Sarah siapa? Istrinya Abraham. Hamil itu umur 90. Bayangkan oma-oma 90 hamil. Coba saudara ya. Saudara gak pernah bayangkan sih. Coba kalau dibayangkan itu agak-agak sick gitu. Kok aneh ya gitu. Gak bisa saya bayangkan gitu saudara ya. Terus Hana, Elizabeth. Dalam semua kisah ini Tuhan menunjukkan bahwa dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menurut pikiran manusia. Nah Dale Ralph Davis di dalam komentarinya Judges Such a Great Salvation, dia bilang begini, mengenai situasi yang susah, mustahil. Kenapa sih? Kok Tuhan itu selalu pakai situasi yang mustahil, yang susah gitu ya. Untuk menunjukkan kuasa keselamatannya. Dia bilang begini, Tuhan menyelamatkan atau melepaskan umatnya dari kesusahan. Justru di tengah situasi yang susah, mustahil menurut pandangan manusia. Dia menunjukkan kuasanya dengan jelas ketika dan di mana manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan semua itu dilakukan agar kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Supaya kita tidak memiliki ilusi dan kesalah pengertian dari mana pertolongan kita sebenarnya datang. Kenapa kok
ini dipilih yang mandul. Karena semua orang tahu. Ini sudah tua dan tidak mungkin punya anak. Dan anaknya sudah dikasih janji. Ini akan jadi Nasir. Ini menunjukkan apa? Perenungan ya, perenungan untuk kita ya. Tuhan sengaja memilih keadaan yang tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa keselamatan dan kuasanya tidak bergantung pada kekuatan manusia. Tetapi semata-mata berasal dari kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan hidup kita semua, biasanya kita ketemu Tuhan dalam situasi apa? Situasi yang mustahil. Di mana tidak ada jalan keluar. Di mana tidak ada light at the end of the tunnel. Seakan-akan tidak ada harapan. Di situ saudara dipojokkan untuk tidak bisa minta tolong sama pejabat. Tidak bisa minta tolong dokter sudah angkat tangan. Saudara tidak bisa minta tolong sama saudara siapapun. Tidak bisa minta tolong sama orang-orang kuat. Tidak bisa. Yang saudara bisa lakukan apa? Cuma berdoa. Di situ justru saudara pakai lutut saudara. Dan saudara kalau Tuhan jawab itu bukan karena saudara berdoa. Tapi semata-mata memang Tuhan dalam kedaulatannya memojokkan saudara untuk tidak bisa lari kemana-mana. Sehingga kalau saudara mendapatkan sebuah mujizat, sebuah jawaban, sebuah kasih karunia. Itu saudara tahu datangnya dari mana? Hanya dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak mencintai kita karena kita indah. Tuhan membuat kita indah karena Dia cinta kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita benar. Tuhan membenarkan kita yang sudah diselamatkannya. Tuhan tidak memilih kita karena kita kuat. Tuhan menguatkan kita yang sudah dipilihnya dari semula. Tidak peduli siapa saudara. Tidak peduli keadaanmu seperti apa. Tidak peduli kekacauan apa yang sedang saudara hadapi. Selalu ada harapan. Bahkan pada saat seakan-akan mustahil. Tidak ada jawaban. Tetapi kalau saudara punya Tuhan, ada suatu jawaban di tengah-tengah itu semua. Nah, kita kembali kepada ceritanya. Nah, ceritanya saya nggak akan baca ya, tetapi ceritanya begini saudara. Manoah nggak percaya dikasih tahu sama istrinya. Istrinya cerita, aku didatangi malaikat, abdi Allah. Masa sih? Terus kemudian Manoah berdoa, Tuhan, aku minta supaya abdi Allah yang dikirim ke istriku datang lagi. Tuhan dengar. Datang lagi, tapi gak ke Manoah, ke istrinya lagi. Terus saudara nanti ceritanya, lagi di padang, si abdi Allah itu muncul lagi. Terus lucu, istrinya bilang, tunggu di sini ya. Aku panggil suamiku. Ya kok lucu ya, abdi Allahnya itu ya mau nunggu. Oke boleh gitu saudara. Kok gak langsung aja ke suaminya gitu ya. Ya maunya ada dua-duanya. Akhirnya Manoah datang, dan akhirnya lalu bangunlah Manoah mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Loh, istrinya dibilang perempuan ini. Parah ya saudara ya. Jawabnya benar. Ayat 12. Lalu kata Manoah, apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Nah, saya nggak akan baca ayat 13 sampai 14. Kenapa? Karena ayat 13 sampai 14 itu persis omongannya sama kepada si istri. Jadi kalau saudara baca 13-14 itu kayak copy and paste dari ayat 4 sama 5. Persis. Jadi seakan-akan gak ada informasi baru sama sekali. Si malaikat hanya mengulangi apa yang sudah dikatakan kepada sang istri. Tapi saudara perhatikan gak pertanyaan dari si Manoah? Pertanyaannya gini, sebenarnya Manoah itu udah denger kan itu semua. Tapi dia gini, nanti kalau anak ini lahir beneran, gimana cara hidupnya? Nanti gimana besarinnya dia? Aku gak pernah punya anak. Dan anak-anak lain itu bukan Nasir. Aku gak tahu caranya gimana membesarkan dia. Bisa gak dikasih instruksi-instruksi, tips and trick parenting 101. Gitu loh maksudnya. Itu yang dimau oleh Manoah. Tetapi kok seakan-akan tidak ada informasi baru sama sekali. Dan pada saat itu, Manoah dan sang istri masih belum sadar siapa yang mereka ajak bicara. Kemudian kata Manoah kepada malaikat Tuhan. Boleh ya kita baca sama-sama ya. Are you with me? Apakah saudara dengan saya? Ya, saudara enjoy this ya saudara. I hope you engage. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan. Perkenankan kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Mau dimasakin kambing saudara. Mungkin habis ini mau makan-makan. Siapa tahu dia ini masih penasaran. Minta tips, triks parenting. Ini gimana?
Aku wis tuwek, gak ero carane gedekno anak gitu. Dia bilang begitu. Saya baca beberapa komentari itu, dia itu gak puas dengan jawaban malaikat itu. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu gak akan kumakan. Tapi jikalau engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkan itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan, maka kami hendak memuliakan Tuhan. Jadi Manoah semakin penasaran dengan orang itu, dia nanya, siapa namamu? Kasih tahu namamu, nanti kalau anak ini lahir beneran, mungkin tak kasih nama tengahnya namamu, I don't know ya, saya nggak tahu apa itu. Nah di sini ya, perhatikan. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Baca yang paling akhir, 1, 2, 3. Bukankah nama itu ajaib? Wah ini menarik saudara. Why do you ask my name? The angel of the Lord asked him. Ajaib itu kata-katanya kurang jelas saudara. Bahasa aslinya, it is beyond understanding. Saudara masih ingat lagu You Are Beautiful Beyond Description, ya kan? Itu apa sih maksudnya? Itu mendeskripsikan siapa? Ajaib, lebih daripada sekedar pengetahuan. Namaku terlalu ajaib untuk engkau mengerti, melampaui pengertianmu. Gak bisa kamu pahami. Bahkan seakan-akan Tuhan mau ngomong, seakan-akan malaikat ini ngomong gini, kalau aku kasih tahu kamu gak akan bisa memahaminya. Ini menarik. Apakah kita mengenal karakter lain di dalam Alkitab yang memiliki nama ajaib? No, nama ini mengacu kepada Tuhan. Jadi apa maksud segala percakapan ini? Nah sebelum saya tunjukkan siapa dia ya, tapi kita mau fokus sama percakapan Manoah tadi. Kan Manoah tadi minta tips and tricks parenting. Tapi Tuhan menyatakan dirinya. Coba kita lihat ya, maknanya apa? Saudara, Manoah mencari informasi dan instruksi. Namun yang Tuhan nyatakan bukan instruksi atau aturan, tetapi pewahyuan tentang dirinya sendiri. Perhatikan saudara, Tuhan tidak memberikan instruksi kepada Manoah tentang bagaimana membesarkan anaknya. Tuhan menyatakan kepada Manoah siapa dirinya. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong gini, kamu ingin tahu gimana cara membesarkan anakmu? Yang kamu butuhkan bukan instruksi, informasi, atau aturan-aturan. Yang kamu butuhkan adalah pengenalan yang lebih dalam tentang aku. Kamu bisa tahu banyak tentang parenting. Kamu bisa tahu banyak dan ikut seminar, ikut TikTok, ikut YouTube, aturan-aturan dan hal-hal praktis. Tetapi itu tidak akan membantu kamu membesarkan anakmu. Tetapi saat kita sebagai orang tua kenal siapa Tuhan, menghidupi hubungan kita dengan Tuhan, kita akan punya hati dan kebijaksanaan, cara pandang yang benar. Kamu akan dimampukan untuk membesarkan anakmu tanpa harus A, B, C, D, E. Karena A, B, C, D, E-nya orang lain belum tentu sama kamu. Karena kamu sekarang punya hati yang benar, kamu lihat siapa Tuhan, kamu berhubungan dengan dia, hatimu diubah, cara pandangmu diubah, kamu lihat anak akan berubah. Tim Keller bilang begini mengenai hal ini. Kita pikir kita butuh aturan, tetapi yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Tuhan tidak akan memberi kita buku panduan untuk setiap liku-liku kehidupan. Setiap keraguan atau keputusan dalam kehidupan kita. Dia memberi kita sesuatu yang jauh lebih baik. Apa yang dia kasih? Dia memberi kita dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Ini jauh lebih besar dan jauh lebih indah. Saudara, perenungan reflektif bagi kita di bagian ini. Saudara. Di dalam hidup kita. Bukan cuma hanya membesarkan anak-anak. Dalam bisnismu. Dalam hubunganmu, dalam keluargamu. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak aturan atau instruksi. Atau langkah-langkah untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Atau langkah-langkah untuk membuat cuan. Namun yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Perhatikan saudara, semakin kita mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, maka kita juga semakin bijak dalam membuat keputusan hidup. Termasuk membesarkan anak. Termasuk untuk berbisnis, termasuk untuk jadi kepala bagian dari sebuah departemen di perusahaan, termasuk dalam sebagai hamba Tuhan. Saya nggak mengatakan aturan nggak penting ya saudara. Memang waktu anak-anak kita kecil kalau membesarkan anak-anak ya,
Kita harus terus-menerus ngajarin mereka. Mungkin nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu. Supaya mereka nggak nyentuh, masukin jarinya di stop kontak listrik gitu ya saudara ya. Atau mungkin makan kotoran gitu ya saudara. Anak-anak kita memang membutuhkan aturan. Tetapi waktu mereka dewasa, aturan itu semakin nggak berfungsi saudara. Karena mereka akan punya pikiran dan nilai-nilai mereka sendiri. Kalau kita hanya ngasih aturan, itu nggak akan cukup. Yang mereka butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Sehingga pengenalan akan Tuhan itulah yang membentuk cara pandang world view-nya anak-anak ini. Dibentuk. Framework-nya dibentuk. Sehingga mereka tahu apa yang baik, apa yang jahat, apa yang dosa, apa yang mulia. Sehingga mereka tahu bahwa diri mereka pun juga orang berdosa yang butuh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Anak-anak kita perlu mengenal Tuhan bagi diri mereka sendiri. Parenting yang terbaik dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Dari mana? Keteladanan, saudara. Saudara, mereka gak butuh teologi doa. Tapi mereka butuh apakah saudara berdoa atau tidak. Mereka tidak butuh teologi ibadah. Meskipun itu nanti perlu ya. Tetapi apakah saudara beribadah atau tidak? Nilai-nilai yang penting buat saudara itu akan ditangkap. Saya pernah diceritain sama istri saya. Istri saya itu pernah nyetirin anak saya yang masih umur 6-7 tahun. Sama temennya di belakang mobil. Ini di Amerika, saudara. On the way home. Anak umur 6 tahun ngomong-ngomongan. Ngomong-ngomongan mainan pertamanya. Terus tiba-tiba temennya satu ini nyeletuk. Istri saya sampai kaget. Pembicaraan ini agak aneh. Anaknya bilang gini. Temennya anak saya. Kamu punya kolam renang gak? Gak punya. Aku punya kolam renang. Wow, gitu. Habis itu, kamu punya mobil kontrol gak? Ini bahasa Inggris ya. Punya 1, dikasih omaku gitu. Aku punya 4 mobil kontrol. Wow, gitu. Terakhir, yang sangat mengejutkan. Kamu punya duit di bank gak? Umur 6 tahun, saudara. Aku punya ratusan ribu dolar di bank. Wush. Apakah kira-kira sama papa mamanya, kamu kalau ketemu sama temenmu ya, Pamero, kamu punya kolam renang, kamu punya mobil kontrol, duitmu di bank ini banyak. Apakah gitu? Enggak pasti. Dia dapat itu dari mana? Nyantolnya dari mana? Apa yang dibicarakan di meja makan. Apa yang menjadi penting buat papa mamanya. Saudara coba perhatikan. Apa yang penting buat orang tua akan dianggap penting oleh anak-anak. Kalau saudara mengenal Tuhan dan Tuhan menjadi pusat kehidupanmu. Anak-anak pasti lihat gak? Pasti. Itulah yang dimaksudkan. Lebih dari sekedar aturan, informasi, dan instruksi yang kita butuhkan adalah pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan memiliki pengertian bagaimana menavigasi kehidupan dengan hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin? Amin. Nah, kita kembali ke cerita Manoah. Manoah ceritanya mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan ketika nyala api naik, malaikat Tuhan tuh naik dalam nyala api mesbah, dan kita baca kisahnya ya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api itu di atas mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Singkat cerita, Manoah bilang, kita pasti mati sebab kita ngelihat Tuhan. Tapi jawab istri, enggak, seandainya Tuhan mau membunuh kita, dia tidak akan menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan waktu itu Tuhan terima. Nah, by the way saya suka faktanya bahwa istri Manoah itu lebih logis daripada Manoah ya. Jadi wanita itu juga bisa rasional saudara ya. Jadi para suami kadang-kadang mungkin istri bisa emosional. Tetapi kalau kadang-kadang dia memberikan nasihat yang rasional, ya terima saudara. Coba ditimbang gitu ya. Ini hanya selingan saja ya. Mungkin saudara perlu melihat ini. Wah ternyata ada luar biasa. Makanya saya pun juga sering mendengarkan nasihat istri saya. Kenapa? Kadang-kadang dia lebih rasional daripada saya. Mungkin saya yang emosional gitu saudara. Ini luar biasa. Nah pertanyaannya akan begini. Siapa malaikat ini? Karena kalau kita perhatikan. Ketika Manoah menyadari siapa malaikat itu. Dia berkata bahwa mereka melihat Tuhan. Malaikat Tuhan ini bukan malaikat biasa. Tapi Tuhan. Nah ini saudara. Karena apa? Dia menerima persembahan bakaran ini. Malaikat biasa gak mungkin terima persembahan bakaran penyembahan, gak mungkin. Tapi dia terima. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah
peristiwa teofani atau kristofani. Yang tidak disangka, malaikat Tuhan di dalam cerita Manoah dan istrinya adalah peristiwa kristofani atau teofani di mana terjadi penampakan preinkarnasi Yesus Kristus. Kalau saudara masih ingat Sadrah, Mesak dan Abednego, masih ceritanya masih di depan ya ini ya. Ini sebelumnya. Kalau saudara masih lihat mereka itu dilempar oleh Raja Nebukadnezar di dapur api yang sampai 7 kali dipanaskan sampai orang yang lempar itu ikut terbakar. 3 orang Sadrah, Mesak dan Abednego, tapi waktu dilihat loh kok jadi 4. Kok ada 4 orang? Yang keempat itu anak dewa. Itulah preinkarnasi, itu namanya teofani. Katakan sama-sama teofani. Teofani atau kristofani ya, kristofani. Artinya apa? Ada penampakan dari Kristus sebelum Bethlehem. Nah ini ceritanya. Dan kata-katanya adalah namanya siapa? Ajaib. Siapa yang melampaui pengertian? Terlalu indah untuk dipahami. Itu adalah Tuhan sendiri. Malaikat biasa tidak menerima penyembahan. Malaikat pasti akan pergi. Tapi dia menerima penyembahan. Nah, terakhirnya adalah perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki. Dan diberi nama Simson. Dan anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Jadi saat Simson tumbuh besar, dia diberkati oleh Tuhan. Roh Tuhan mulai bekerja dalam dirinya. Simson adalah anak yang dikandung secara ajaib, dipilih oleh Tuhan, dipisahkan untuk tujuan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan. Simson memiliki semua keuntungan rohani. Tapi izinkan saya memberikan spoiler, masih minggu depan ya saudara ya. Saudara akan kecewa melihat hidup Simson. Tapi itu masih minggu depan. Nah apa yang mau saya tekankan hari ini? Sebelum saya tutup. Kenapa kok penulis Hakim-Hakim memberikan kita rincian yang begitu detail mengenai kelahiran Simson? Ini detail sekali loh saudara. Saudara perhatikan ini, detail sekali. Rupanya perhatikan. Tuhan mencoba memberikan kita petunjuk tentang keselamatan yang kita butuhkan. Ingat. Ini adalah pertama kali seorang hakim dijanjikan sebelum lahir. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita bahwa juru selamat yang kita butuhkan bukanlah seseorang dari antara manusia biasa yang akan dibuat Tuhan jadi lebih kuat. No. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan harus mulai dari awal. Dan perhatikan petunjuknya di ayat 5 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan begini. Dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dia, Simson, akan mulai penyelamatan orang Israel. Bahasa aslinya memulai pekerjaan penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Coba perhatikan, menarik di sini. Simson memulai karya penyelamatan Israel. Namun Simson tidak pernah menyelesaikannya. Loh tapi bukankah Simson adalah hakim-hakim terakhir dalam kitab Hakim-Hakim? Jadi siapa yang akan menyelesaikan apa yang Simson mulai? Jawabannya memang kalau menurut sejarah adalah Daud. Daudlah yang akan mengalahkan orang Filistin. Tetapi bahkan keselamatan Daud tidak lengkap. Keselamatan Daud hanya merupakan bayangan dari keselamatan sejati yang akan datang. Yang kita butuhkan bukan orang kuat. Bukan koneksi bisnis, bukan sosok hamba Tuhan yang diurapi yang bisa kita handalkan. Bukan seorang saudara yang kuat, bukan. Keselamatan Simson, keselamatan Daud bukanlah jenis keselamatan yang kita butuhkan. Ada juru selamat yang tak disangka, yang lebih baik. Yang lahir dari keturunan Daud yang akan menyelesaikan tuntas pekerjaan Simson yang mulai itu. Seperti Simson, juru selamat ini juga dijanjikan sebelum kelahirannya. Juru selamat ini juga lahir secara ajaib. Seorang malaikat datang kepada seorang gadis perawan dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan nama juru selamat ini adalah Yesus Kristus. Kelahiran Simson adalah bayangan dari kelahiran juru selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa kontraskan antara Yesus dan Simson, hakim-hakim dan Yesus. Kalau kita perhatikan, kelahiran Simson membawa kehormatan dan sukacita bagi keluarga yang mandul. Tetapi kelahiran Yesus
membawa rasa malu dan aib bagi keluarga. Maria, ibu Yesus yang masih remaja, dituduh hamil di luar nikah. Kelahiran Yesus membawa malu. Yesus lahir dalam keadaan yang tidak terhormat. Lahir di kandang, lahir di tempat binatang yang hina, di palungan yang bau dan kotor. Para hakim mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dalam menyelamatkan umat Tuhan. Tetapi Yesus harus kehilangan semua kehormatannya, semua kemuliaannya untuk menyelamatkan umatnya. Yesus kehilangan semuanya. Yesus disiksa, divonis bersalah, ditelanjangi, dilecehkan. Yesaya 53 mengatakan dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang menderita kesakitan, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bahkan bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Di atas salib, dia dipukul, dia ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di atas salib yang sama itulah, melalui pengorbanannya, Yesus menyelesaikan pekerjaan keselamatan yang dimulai oleh Simpson. Apa yang dia katakan? Sudah selesai. Keselamatan Yesus adalah keselamatan yang lengkap. Karena dia adalah satu-satunya juru selamat yang menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Pertempuran telah selesai. Yesus telah menang. Dosa telah dikalahkan. Sekarang saudara dan saya bisa rest. Katakan sama-sama rest. Dalam kemenangan melalui Kristus. Saudara menang bukan karena saudara yang menang. Tapi Kristus yang menang buat saudara. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi dengan perjamuan yang saudara sudah bagikan, tidak usah dibuka dulu. Tetapi saya mau kita respon dengan sebuah lagu, Tuhanlah keselamatanku. Tetapi sebelumnya, saya akan membagikan kepada saudara beberapa implikasi Injil. Orang berinjil diselamatkan bukan karena mereka layak, tetapi karena Tuhan memberi kasih karunia tanpa syarat. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil sadar pertolongan Tuhan bukan karena mereka setia, namun Tuhan tetap setia meski mereka gagal setia. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil melihat harapan di situasi yang mustahil, karena Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kelemahan dan keputusasaan. Orang berinjil tidak butuh banyak instruksi dan aturan, namun menjadi bijak melalui pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, Tuhanlah keselamatanku. Anugerahnya telah angkatku. Naikkan ini bersama-sama. Dari amuk laut menderu, aku aman. Aku aman di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku. Tiada takut di kegelapan. Dia kuatkan untuk melawan. Pandang dia, kan ku pandang surya fajarmu. Tuhanlah keselamatanku. Deklarasikan bersama-sama. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatan. Harapanku dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Harapanku dalam Tuhan.
katakan, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelak ku pulang, Tuhanlah keselamatanku. Haleluya, siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi Allah Bapa. Mulia bagi anaknya. Mulia bagi anaknya. Mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatan. Sekali lagi katakan, mulia, mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatan. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru dan sudah dibaptis, dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Anda sudah menerima dan melakukan itu semua, Anda dipersilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti ini bersama-sama di atas kepala kita. Ingatlah saudara, bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkan saudara itu tidak bergantung sama bahkan responmu, bahkan waktu engkau minta tolong, bahkan di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak minta tolong. Tuhan begitu mengasihi mereka dan memberikan mereka kasih karunia. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Bukan darah binatang, bukan hal-hal yang fana. Dia membuktikan kepadamu bahkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Yaitu manusia yang sudah jatuh dalam dosa mati rohani yang seharusnya binasa. Sama Tuhan diputar balikan. Sehingga engkau yang seharusnya musuh Allah sekarang menjadi anak-anak Allah, sahabat Allah. Itu dibayar mahal oleh darah Tuhan sendiri. Itu adalah tanda bahwa kasih karunia Tuhan menyelamatkanmu bahkan
pada waktu engkau tidak sanggup minta tolong. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur, saudara, bahwa Tuhan dalam kedaulatannya, dalam kasih karunia-Nya menyelamatkan engkau, meskipun engkau tidak layak dan tidak pantas untuk diselamatkan. Berterima kasihlah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, meskipun kita tidak konsisten dalam kesetiaan kita. Meskipun bahkan di dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Mari sama-sama kita berikan segala puji, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Yesus dengan menaikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures in below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber aman, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan dan memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan kasih karunia yang tak disangka, dengan juru selamat yang tak disangka. Dan hari ini engkau dan kita semua adalah anak-anak-Nya yang diselamatkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless.